Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 8? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah diberi kesehatan. Untuk materi pada kesempatan kali ini adalah fikih. Anak-anakku silahkan kalian buka buku LKS-nya fikih pada halaman 20. Ya, pada halaman 20 silakan kalian buka, yaitu bab 3 tentang nikmatnya berpuasa, yaitu sehat, jujur, disiplin, dan taat. Ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang puasa Ramadan. Kemarin kita sudah membahas tentang puasa. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Sekarang yang akan kita bahas adalah puasa fardu, yaitu puasa bulan Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib fardu ain bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, hukumnya wajib. Karena puasa ini adalah termasuk rukun Islam. Maka jika ada orang tidak berpuasa tanpa alasan, maka ini hukumnya dosa, ya, dosa. Ya. Ini yang akan kita bahas adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa. Jadi puasa itu kemarin adalah menahan diri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian Ramadan, apa sih artinya Ramadan? Ramadan itu artinya pembakaran. Apa maksudnya pembakaran? Adalah membakar dosa, membakar hawa nafsu. Tuh ya. Terus kemudian sekarang sebelum kita melakukan puasa bulan Ramadan, ini ada teori. Untuk menentukan puasa bulan Ramadan itu ada teori. Ada 3 cara. Jadi ada 3 teori untuk menentukan bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan cara ru'yatul hilal. Nah, cara menentukan bulan Ramadan itu yang pertama dengan ru'yatul hilal. Apa ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal itu adalah melihat bulan sabit pada tanggal 1 bulan Qamariyah, yaitu pada tanggal 1 bulan Ramadan atau 1 Syawal. Nah, jadi misalkan untuk menentukan apakah besok ini sudah tanggal 1 Ramadan ataukah belum, maka para ahli astronomi, nah orang-orang yang ahli dalam ilmu falak, ini ilmu falak ya, itu melihat bulan. Di mana tempat melihat bulannya? Itu biasanya melihat bulan itu di pantai. Jadi melihat bulan sore-sore pada tanggal 30 bulan Sya'ban, itu mulai setelahnya duhur sampai setelahnya asar itu mereka sudah siap-siap untuk melihat bulan. Gimana caranya melihat bulan? Yaitu ada alatnya. Jadi ada alatnya untuk melihat bulan. Nah, setelah itu kalau sudah kelihatan bulannya sudah tampak, maka sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Berarti besok itu waktunya kita berpuasa. Sama halnya ketika mau lebaran. Lebaran Idul Fitri. Nah, di akhir bulan Ramadan itu sudah semuanya para ulama itu berijtihad melihat bulan. Seperti itu namanya ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan. Terus yang kedua adalah istikmal, dengan cara istikmal. Apa istikmal itu? Istikmal adalah menyempurnakan bilangan pada bulan Sya'ban. Jadi sebelum bulan Ramadan itu namanya bulan Sya'ban. Jadi dilengkapi. Bulan Sya'ban itu dilengkapi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Berarti sudah lengkap 30 hari. Kalau sudah lengkap 30 hari,
berarti besoknya itu sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Itu namanya istikmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan sampai 30 hari. Karena bilangan bulan hari itu tidak sama. Jadi kadang dalam satu bulan itu hanya 29 hari. Kadang ada yang 31. Nah, itu dilengkapi sampai 30. Maka itu dinamakan istikmal. Terus selanjutnya yang ketiga adalah dengan cara hisab. Hisab ini perhitungan. Nah, bagi para pakar-pakar astronomi ini sudah bisa menghitung. Seperti yang kalian lihat di kalender ya. Kalender itu sudah ada. Kalender tahun 2020. Jadi selama 1 tahun itu sudah ketahuan. Oh, nanti bulan Ramadan ini jatuh pada bulan apa, tanggal berapa. Ini sudah diketahui, ada ilmunya. Namanya ilmu astronomi atau ilmu falak. Jadi ada hitungannya. Jadi sudah bisa menentukan berapa jumlah hari. Nah, kapan mulainya bulan ini? Nah, itu namanya hisab. Jadi ada 3 cara untuk menentukan bulan Ramadan. Yang pertama ru'yatul hilal, yang kedua adalah istikmal, yang ketiga adalah apa tadi? Yang ketiga adalah hisab. Ini kan kalian harus dihafal, harus dipahami, karena nanti pada saat ujian UTS ini akan keluar soalnya. Terus kemudian ini ada hal-hal yang terus kemudian ini ada beberapa kriteria bagi yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi boleh tidak berpuasa dengan beberapa alasan yang seperti ini. Yang pertama adalah orang sakit. Nah, ini boleh tidak berpuasa. Jadi tidak berpuasa kemudian diganti pada hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua adalah orang yang musafir, orang yang sedang perjalanan jauh. Maka ini boleh tidak berpuasa. Perjalanan jauh itu yang mana maksudnya? Perjalanan yang mencapai 80 km. Nah, itu baru boleh tidak berpuasa. Kalau nggak sampai 80, berarti dia tidak boleh mukel, harus berpuasa. Terus kemudian adalah orang tua jompo, sudah tua renta, sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka itu diperbolehkan tidak berpuasa. Udah nggak mampu berpuasa, tapi harus diganti dengan fidyah. Apa fidyah itu? Kafaratnya itu memberikan beras, sedekah beras kepada fakir miskin sebanyak berapa ini? 3/4 kilo. Nah, atau 8 on. Ya. Itu setiap harinya itu 1 mud. 1 mud itu sama dengan 8 on. Terus kemudian wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa. Kalau dia itu lemes, tidak kuat, itu boleh berpuasa. Tidak berpuasa. Kemudian wanita yang sedang haid dan nifas, tentunya ini memang harus tidak boleh berpuasa. Itu diantaranya orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Terus bagaimana cara menggantinya? Untuk cara mengganti puasanya itu ada yang hanya diganti dengan puasa saja, ada yang diganti dengan puasa dan membayar. Siapa yang mengganti dengan puasa saja? Yaitu tadi itu orang yang dalam perjalanan, orang yang sakit. Nah, itu diganti dengan puasa saja, di hari yang lain diqodho. Terus untuk orang yang sudah tua renta, jompo, terus ada orang yang sakit parah, sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka ini tidak usah diganti dengan puasa, tapi membayar fidyah 1 mud per harinya. Itu silakan kalian dibaca untuk lebih jelasnya pada halaman 23. Ya, terus untuk orang hamil atau menyusui, kalau dia itu tidak kuat pada badannya sendiri, khawatir pada badannya sendiri, maka dia itu wajib mengganti puasa saja.
Tapi kalau yang dikhawatirkan itu anaknya, anak yang disusu, bayinya, atau bayi yang dalam kandungannya takut lemah, takut sakit, nah itu maka dia harus dua. Yang pertama mengganti puasa, terus yang kedua menggantinya dengan fidyah, yaitu bayar 1 hari 1 mud. Nah seperti itu ya. Paham ya anak-anakku? Untuk lebih jelasnya silakan baca. Untuk tugasnya hari ini silahkan kalian tulis kembali di buku tulis pada halaman 23. Di situ ada cara mengganti puasa. Nah, itu kalian tulis yang D dan E, cara mengganti puasa, dan E, amalan-amalan sunnah. Itu kalian tulis di buku tulis. Nanti kemudian di situ difoto, kirim ke saya ya. Nah, itu saja mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.